Ini kan lagi bulan Ramadan mungkin Mas Fedi. Kegiatannya lagi sibuk apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Yang selalu diusahakan menjalankan ibadah puasa sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kedua, aku ini sih lagi recovery cedera dengkul. Oh, abis ngapain Mas? Ini Olahraga? jadi habis ada turun syuting. Oh, syuting. Terus adegannya turun dari tangga dan salah satu anak tangganya itu ada yang udah keropos karena karatan. Terus pas aku injek, dia lepas, terus dengkulku yang kanan ngebentur besi yang di samping tangganya gitu. Tapi ini udah sangat membaik. Jadi dikit lagi lah insya Allah udah 100%. Sama yang ketiga, sibuk promo film terbaru saya yang lagi tayang sekarang. Film yang Surga Tak Dirindukan ketiga ini ya? Iya, betul. Dan ini yang mau kita kulik juga ya. Oke. Mas, semoga tadi cepat sembuh ya untuk lututnya juga. Aku ngilu Terima banget kasih. Ya iya, ngilu banget waktu kebentur. Iya. Oke, dan aku juga mengucapin selamat karena udah tayang mulai 16 April kemarin ya? Iya, betul. Udah tayang. Oke, Mas. Kalau mungkin nih bagi yang belum tahu Sobat Grit atau yang lupa-lupa ingat, kita ingetin lagi kali ya. Kan itu film dari tahun 2015 yang pertama ya? Iya. Terus yang kedua tahun 2017. Betul. Dan ini setelah 4 tahun, akhirnya dirilislah yang ketiga. Iya. Oke, gimana Mas karakternya Mas Fedi sendiri di film Surga Yang Tak Dirindukan ketiga ini? Background-nya masih sama. Pras ini di Surga Yang Tak Dirindukan kedua kan hari ini yang diperanin Laudia Cynthia Bella kan sudah meninggal. Dan akhirnya sampai di titik surga yang ketiga ini Pras sudah berumah tangga dengan Meros, dan Nadia anaknya yang dari Arini, dan Akbar anak yang dari Meros, dan itu bisa dibilang mereka sudah menjalani rumah tangga seperti itulah jumlah anggotanya. Jadi Pras bisa dibilang sudah kembali ke monogami, tidak poligami lagi. Nah ya, aku sempat nulis judul itu karena di Surga Yang Tak Dirindukan ketiga ini bukan lagi bahas masalah poligami ya. Ya. Tapi kehidupan rumah tangga antara Pras dan Meros ini ya Mas ya. Ya, betul. Karena memang bisa dibilang di Surga 1 dan Surga 2 itu tidak diceritakan atau diperlihatkan secara mendalam gitu. Lebih banyak Pras dan Arini gitu. Nah, di sini memang lebih fokus pada Pras dan Meros. Oke. Kalau untuk konfliknya sendiri Mas, berarti di antara rumah tangga Mas Pras dan Meros ini ya? Ya, jadi konfliknya itu di saat Pras, Meros, Nadia, dan Akbar bisa dibilang hidup dengan tenang, tiba-tiba muncullah Ray, seorang pria yang dulu yang menghamili Meros dan meninggalkan Meros, tiba-tiba dia muncul kembali dan dia ingin Meros kembali bersama dia. Oh, oke. Berarti cinta lama belum selesai ya? Ya, yang Meros sudah bisa bilang udah melupakan orang itu, toh dia sudah ditolong oleh Pras, dan sudah bertahun-tahun kemudian tiba-tiba dia muncul kembali. Oke, nah kalau misalkan kita lihat nih Mas Fedi kan dari 1, 2, 3, terus tapi kalau untuk Meros sendiri diperankan karakter baru oleh Mbak Marsha Timothy ya? Iya. Oke, dan yang ketiga ini tadi yang dibilang Mas Fedi ada Ray, itu masa lalunya Meros diperankan oleh Reza Rahadian. Iya, betul. Nah, sedangkan di yang kedua itu Mas Reza sebagai dokter kan ya? Kalau nggak salah. Nah, ini gimana Mas? Apakah karakter yang dulunya Mas Reza ini sama atau ada perubahan karakter atau gimana Mas? Bisa ceritain sedikit nggak? Oke, sebenarnya ini wilayah produser sih ya untuk menjawab, cuma aku coba bantu semampunya. Jadi memang karakter Reza yang di Surga 2 dan Surga 3 ini sama sekali nggak ada hubungan. Jadi benar-benar dua karakter yang berbeda gitu. Jadi nggak ada hubungan saudara atau hubungan apapun. Jadi memang dua karakter yang berbeda.
Makanya secara penampilan fisik pun berusaha dibedakan, ya karena memang nggak ada hubungannya. Kalau lihat dari fisik juga beda banget kan ya, kalau yang sebelumnya beda banget. dokter, yang ini gondrong ya. Ya gondrong, ya dulu dokter pakai kacamata, yang ini enggak, dan di sini dari gaya dandanan juga yang dokter itu kayaknya lebih rapi, yang di sini lebih, kalau si Ray di Surga 3 penampilannya lebih seperti petualang gitu. Petualang. Oke. Nah, kalau dari karakter Pras sendiri nih, Mas, ada yang berubah nggak sih dari 1 dan 2? Secara latar belakang masih sama, dia tetap dengan biro arsiteknya bersama 2 sahabatnya yang sangat mengganggu itu Hartono dan Amran. yang lucu walaupun menyebalkan, tapi mereka lucu. Itu mereka tetap bekerja di bidang itu. Ya sekarang sudah satu rumah atau menjalin hubungan dengan Meros dan Akbar, dan bisa dibilang ya, perbedaannya adalah di Surga 3 ini Pras bisa merasakan apa yang Arini rasakan di Surga 1 gitu. Jadi situasinya kebalik. Dan itu yang, dan menurut saya itu yang paling menarik dari Surga yang tak dirindukan ketiga ini. Berarti dibalik sekarang ya Mas ya, di yang ketiga ini ya. Gitu. Jadi kasarnya tuh kalau perempuan bisa ngomong, nah lo rasain itu sekarang kayak gimana. Tapi kalau boleh jujur nih ya Mas, sorry. Pas aku nonton yang ke-1 tuh pun aku pun sebel loh sama Mas Pras. Ya karena ya begitulah ya perempuan kali ya. Ya begitulah. Ya itulah di mana bisa dibilang kita hidup di dunia patriarki atau di kan ini kesempatan perempuan untuk ngomong, gimana rasanya, enak nggak gitu. Mungkin hari ini di surga sana, rasain deh ini ya. Rasain deh. Oke, nah kalau Meros sendiri kan diperankan baru oleh Mbak Marsha Timothy. Ya. Gimana nih Mas, chemistry-nya? Chemistry-nya alhamdulillah sangat nyambung dan nyaman. Aku tuh awalnya memang khawatir peran Meros ini diganti karena aku tuh nggak bisa kebayang siapa ya kira-kira aktris yang mau memerankan Meros, karena Ralin kan sudah sangat melekat di masyarakat ya. Yeah. Jadi siapa ya kira-kira yang mau nerusin gitu atau melanjutkan karakter yang sudah melekat di masyarakat itu. Dan ternyata waktu dikasih tahu kalau yang memerankan itu Marsha Timothy, aku kaget banget pertama kali. Dan begitu aku ketemu sama dia pertama kali, itu yang aku tanyain, lo kenapa mau jadi Meros? Dan jawaban dia sederhana, ya karena gue suka ceritanya dan gue suka karakternya. Jadi nggak terlihat ada beban di Marsha yang gue harus menggantikan Ralin, gue harus lebih baik, kayak gue harus gimana, kayak itu dia nggak ada. Jadi benar-benar gue fokus sama cerita ini dan fokus untuk memerankan Meros sesuai skenario gitu. Jadi apa kata penonton nanti dibanding-banding itu sangat nggak kepikiran, nggak kelihatan lah di muka dia. Dan rasa percaya diri itu yang membuat chemistry kita tuh munculnya tuh cepet, nggak susah, dan jadinya syutingnya tuh lancar dan nyaman. Lancar ya. Ya. Oke, tapi sebelumnya Mas Fedi sempat satu proyek dulu kah dengan Mbak Marsha atau ini pertama kali? Ini pertama kali syuting bareng. Ya sebelumnya udah kenal, karena kan aku juga sama Vino, suaminya Marsha itu dulu satu manajemen segala macam, jadi udah beberapa kali ketemu di luar syuting, tapi syuting pertama kali itu baru di Surga 3. Wah, berarti pertama kali dipertemukan di proyek ini ya? Ya. Tapi ada chemistry itu tadi yang akhirnya lancar, ada pendekatan khusus nggak sih Mas yang dilakukan sebagai, di sini kan diceritakan sebagai pasangan suami istri? Oke, pertama sih waktu ketemu yang aku nanya, Marsha kamu ngopi nggak? Ngopinya apa? Kopi susu, kopi hitam. Wah kayaknya kita bakal baik-baik aja nih chemistry kita. Emangnya kenapa Mas? Nggak ada orang kalau suka ngopi,
cenderung suka ngobrol Oh gitu? atau bukan, maksudnya gini, atau ngobrolnya cenderung lebih lama, lebih kuat lama gitu. Oh, Gitu filosofi loh. Mas Faidi Nuril ya? Iya, itu bisa diperdebatkan, cuma menurutku gitu. Suka ngobrol dan ngobrolnya bisa lebih lama gitu, dan untuk bisa ngebedah skenario film, untuk memunculkan chemistry antara lawan main, ya kita harus banyak ngobrol gitu kan, harus saling tanya jawab. Nah, jadi setelah tahu kalau sama-sama suka ngopi, ya kita ada reading, kita baca skenario, kita tanya jawab soal hal-hal yang menurut kami itu masih nggak masuk akal, atau apa yang tersirat dari dialog-dialog yang ada di skenario. Nah, itu memang kurang lebih 2 minggu lah kita ada reading itu, dan itu ya juga sangat membantu untuk memunculkan chemistry. Berarti di waktu 2 minggu itu udah lumayan juga untuk jajan kopi banyak ya Mas ya? Oh iya, lumayan. Tukeran kopi yang ini enak, kopi yang ini enggak gitu ya? Iya. Udah saling kasih rekomendasi aja gitu. Nah iya, saling rekomendasi. Hari ini apa nih hari ini? Oke, mungkin kalau di luar dengan Mbak Marsha Timothy, ada kesulitan lain nggak dari karakter Mas Pras? Ya menurutku karena ini konfliknya bisa dibilang baru dan beda lagi sama yang sebelumnya. Ya, untuk memunculkan Pras yang berada di situasi hari ini itu ya buatku menantang. Kira-kira seperti apa ya gitu actingnya, ekspresi wajahnya, gesturnya, intonasi suaranya itu kira-kira gimana ya. Itu selama reading itulah kita mulai explore ya, mulai diskusi, aksi reaksinya seperti apa, dan ya itu sih bagian yang paling seru dan menantang. Jadi gimana ya, dalam hati kan lah kok sekarang kejadian gue. Nah itu seru aja, pilihannya banyak kan, tapi mana yang kalau aku sih targetku adalah mana yang bikin penonton syukurin lo, rasain lo tuh. Nah itu yang apa ya, kita akan tahu itu berhasil atau enggak saat filmnya tayang kan. Cuma kita pilih yang kira-kira ekspresinya itu masih dalam karakter Pras gitu, jangan yang tiba-tiba kayak yang latah gitu kan, kayaknya nggak masuk gitu sama Pras. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.